Rekan-rekan NTV, kembali lagi di DPO dari Polmas, masih bersama saya Ismoko Wijaya dan Mas Roy Suryo. Ya. Mas, ini kita mau tanya nih. Tadi DPO judul acaranya juga menarik, apa? Mas. Karena kalau ingat Pak JK, ingat juga DPO juga. Apa itu? Kenapa? Namanya Sylvester Matutina. Itu Beliau kan pernah jadi tamu berkasus. saya. Iya, itu kan berkasus dengan Pak JK. Terus sudah vonis, udah terpidana. Udah, iya, tapi Mau dieksekusi ngilang. Hilang. Iya. Tapi pernah ada di sini waktu itu. Lah iya, makanya jangan sampai nanti yang dituntut Pak JK sekarang, yang katanya AI itu, ya memang AI, tapi kan AI ada pembuatnya. Itu nanti kalau divonis DPO juga dia gitu. Itu Mas. Oke. Itu tempat DPO yang benar-benar DPO. Mas, saya jadi lupa tadi. Iya, keaslian ijazah. Oh iya, Mas, ini tadi kita ngobrol sama Pak siapa namanya? Jahmada Girsa. Jahmada, itu Jahmada, bukan Jah Adam. Bukan Jahmada. Karena ada Haj Adam ada. Haj Adam. Ada yang ngubah Universitas Gajah Mada menjadi Universitas Haj Adam. Nah, apa itu nanti? Ini kita terangin di sini. Iya, kita tadi ngobrol sama Pak Jagir ya. Pak Jagir, dia adalah pengacaranya Rismon. Ya. Intinya sih mereka soal, ya banyak lah soal, misalnya sempat ada rame tuduhan dugaan ya. Ijazah doktornya Rismon satu yang di Yamaguchi, Jepang, kemudian beasiswanya bahkan sampai dugaan surat kematian palsu gitu. Iya. Itu kita udah konfirmasi. Intinya bantah lah semua. Intinya bantah. Ya harus lah, kalau lawyer gimana lawyer gak bantah? Lawyer tugasnya harus bantah. Artinya disampaikan, yang pernah disampaikan Mas Roy di sini juga itu. Iya. Saya sampaikan lagi nih buktinya. Mas Roy gimana tanggapannya bantah? Jadi gini, saya terus terang ya, kalau dikatakan benar-benar upset ya. Kami itu semua bukannya saya Dr. Tifa, tapi juga dengan semua tim yang itu benar-benar upset. Bagaimana tidak? Ketika kami melakukan penelitian terhadap ijazah palsunya Jokowi ini, ya, dan itu mulai dari sudah setahun lebih yang lalu ya. Bahkan Dr. Tifa itu sudah mentu itu sejak tahun 2022. Ya gitu. Dan kasus ini sebenarnya sudah sejak 2013 tadi, semenjak ada sebuah seminar di UI Jogja ketika ada Pak Buya Syafiq Ma'arif ya, kemudian ada Pak Mahfud, ada Jokowi, dan ada moderatornya salah satu yang sekarang dulu penyiar sama-sama dengan Mas Is, tapi sekarang jadi pemret TV yang lain, Mbak Rosi. Itu moderatornya. Ya, waktu itu ditanyakan soal IPK tadi. Prof Mahfud mengatakan dengan bangganya IPK saya 3,8. Wih, top. Jokowi ditanyakan 2 kurang. Dan itu tidak pernah diralat. Dan itu di seminar ilmiah. Kalau itu dikatakan itu kan cuma candaan. Candaan tidak cocok pada saat seminar. 2 berarti nasakom dong. Iya, nasib 1 koma. Ya kita tahu semua lah istilah-istilah itu ya kan. Nah, artinya gini. Jadi ketika dalam perjalanan itu tiba-tiba di bulan Maret tahun 2025, Maret ya. Tanggal 14 ada tiba-tiba seseorang yang bernama Rismon Hasiolan Sianipar. Saya sebenarnya pernah ketemu dan pernah berseru dengannya. Ketika sidang Jessica. Jessica. Itu ada di film Jessica yang ada di Netflix. Di Netflix, Kopi Cyanida ya. Kopi Cyanida. Dari suatu saat Rismon itu dikenalkan oleh, ini penting nih. Rismon itu dikenalkan oleh orang namanya Otto Hasibuan. Ya, itu bapaknya dari kuasa hukumnya Jokowi sekarang gitu kan, gitu. Jadi artinya kita tahu lah asalnya dari mana Rismon itu. Nah, mendadak pada bulan Maret dia mengeluarkan statement yang sangat heboh, dan saya kira rakyat Indonesia semua tahu waktu itu. 11.000 triliun % palsu. Ini ijazah ini. Dengan mengatakan fontnya Times New Roman. Ya. Dengan itu maka kemudian ini kayaknya salah paham ini. Nah, bergabung dia. Dan saat itu memang pada bulan Desember tahun 2024, 2 tahun yang lalu. Sebelumnya. Ada gugatan dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, didaftarkan ke Mabes Polri, yang pada akhirnya itu berhenti. Karena dianggap Mabes Polri mengatakan, Barreskrim mengatakan itu tidak terbukti ijazahnya palsu. Tapi TPUA kemudian menunjuk kami bertiga. Ada surat resminya. Bahwa saya, Dr. Tifa, dan Rismon, ya, itu kemudian ditunjuk menjadi ahli. Makanya kami ketika tanggal 15 April, setahun yang lalu, ke Yogyakarta, itu kami datang bertiga. Ya, harusnya bersama dengan rombongan TPUA. Tapi rombongan TPUA terkendala di jalan. Bisnya
ganjal dengan ada. Pokoknya lucu banget. Di depan tuh ada dihalangi apa sehingga nggak bisa datang. Sehingga nggak bisa sampai Jogja pada jam yang itu prestatif. Dan itu sebenarnya sudah mulai agak kelucuan. Karena harusnya tuh berangkat sore nunggu Egy Sujana. Egy itu dengan berbagai alasan akhirnya dia nggak berangkat juga. Itu sebenarnya udah aneh. Wong pemimpin rombongannya harusnya Egy, kok Egy nggak berangkat. Dari situ sebenarnya kalau jeli teman-teman tuh dia udah melihat ini kasus ini memang udah direkayasa dari awal, artinya diganggu dari awal. Nah, singkat kata, respon yang mengeluarkan statement 11.000 triliun % palsu itulah akhirnya bersama-sama dengan kami untuk melakukan penelitian soal ini. Bahkan tanggal 15 April itulah yang sangat bersejarah. Karena 15 April itu saya sendiri yang melakukan. Jadi ini bukan hanya bukti sekunder atau bukti primer atau bahkan bukti sekunder. Tapi saya sudah bisa memotret yang namanya skripsinya Jokowi. Oh iya. Yang disebut-sebut skripsinya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat skripsi itu banyak sekali cacatnya. Artinya cacatnya di situ tidak ada lembar pengujiannya. Oke. Terus tanda tangan dari dosen pembimbingnya. Nah ini. Ini halaman depan berarti ya? Ya, ini halaman depan. Setelah nih, cover ya? Ini ya. Ini cover ya. Di sini tertulis pembimbingnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Bisa di zoom ya? Ya, oke. Padahal Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Padahal ini rame nih soal Prof. Ahmad. Selain putrinya sendiri, itu ada komentar di Twitter bahwa putrinya itu Aida Greenberry namanya, sekarang di Australia. Nama ayahku bukan itu. Tanda tangan ayahku nggak kayak gitu. Loh. Itu putrinya sendiri loh sudah. Okay. Nama beliau di sini di halaman ini, yang kertasnya coba bandingkan. Ini kertasnya saja udah beda. Ini kertasnya kertas lama. Betul ini tahun 85. Ini kertasnya masih tampak baru. Ini 85 namanya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Oh, yang sebelah sana pakai profesor. Pak Profesor. Padahal Mas, ini kan tempusnya, ini kan seolah-olah ini bersamaan, November tahun 85. Harusnya bersamaan ya. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu dikukuhkan jadi guru besar bulan Maret tahun 86. Oh. Jadi ini kan konyol. Melampaui zaman. Tiba-tiba, Mas, kalau ada orang belum profesor ditulis prof, wah, ya pasti nggak mau lah. Tolong diralat lah, malu saya. Iya. Maupun dia katanya sudah dapat sudah layak, misalnya dia SK-nya keluar, tapi SK-nya pun keluarnya juga tahun depannya. Sebelum dikukuhkan tidak ada, tidak ada yang mau menampilkan gelar itu kalau dia punya etika. Nggak ada. Nah, jadi dari sini saja sudah konyol. Terus nama tokoh yang selalu disebut waktu itu, yang dia katanya disebut, ini dosen pembimbing saya, namanya Pak Kasmujo. Nggak ada namanya Pak Kasmujo juga di sini. Di situ nggak ada ya? Jadi ini skripsinya siapa? Jadi ini lembarnya siapa? Tahu-tahu ditambah Joko Widodo di sini. Jadi dari sini saja, saya sudah membuktikan kalau ini 99,9% palsu. 99. Dari skripsi yang salah, tidak mungkin terbit ijazah yang benar. Nggak mungkin. Nah, habis dari itu kalau kita dengar, namanya Resmond ini memang selalu meledak-ledak. Ya, mengatakan, maaf ini saya ngulangi komentar. Nusa Kambangkan Jokowi. Ya, tuntut Tito Karnavian, tuntut Muhammad Nur Al-Aswar, tuntut Krishnamurti. Padahal itu nggak ada hubungannya. Kadang-kadang saya juga heran, ngapain sih nerangin tokoh-tokoh, nanti musuhnya tambah banyak, saya bilang gitu. Ini salah dulu. Nembaknya kemana-mana. Dan ternyata tiba-tiba, karena dia saking begitu, ya mungkin ini karena dia melebarkan peperangan ya. Nah, banyak melakukan serangan. Antara lain dari pihak sebelah sendiri malah. Yang kemudian menerbitkan buku ini, Mas. Ini e-book. Judulnya Maling Teriak Maling. E-book. Ini bisa dibeli di e-book. Orangnya namanya Bang Bill Offside. Ini meskipun ini lawan saya, tapi saya objektif aja, Mas. Ini termasuk bagian yang disebut Pak JK. Termul gitu. Iya, tapi ini nama aslinya Muhammad Muhsin Taufik Bilfaqih. Nah, yang menarik apa? Di dalam bukunya Maling Teriak Maling ini, bongkar kebohongan akademik sang pakar. Ini maksudnya siapa ini? Nah, inilah si Resmond. Kami juga kaget karena orang yang selalu bersama-sama kami berjuang tiba-tiba dibongkar dan tiba-tiba dia dibongkar dengan banyak data kayak gini. Tapi ini terbitnya kapan nih, Mas? Sudah, terbitnya sudah tahun lalu. Kan gini. Kan Resmond itu kan sebelum RJ. Sebelum RJ ya. Ya, jadi kan ini 17 April, 14-17 April. Ini yang 14 April. 14 April Mas Roy bilang, Resmond itu ambil istilah lama prabayar pasca bayar itu Maret. 11 Maret. Maret. Ini jauh sebelum itu. Iya, jadi jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu.
Jadi artinya dia mulai goyang. Karena dia tadinya belum kayak. Kemudian dia sangat goyang ketika respon itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, ini tadi saya juga cross-check ke Pak Jagi. Benarkah Rismond dilaporkan ke polisi, ke Polda atas dugaan ijazah palsu doktornya, gelar doktornya Yamaguchi dan lain-lain. Dia bilang, ya udah sih silakan aja mau lapor, silakan aja. Karena ini dia bantah lah. Iya, karena respon itu setelah terang-terangan, nggak apa Mas, ini sudah saya hilangkan, saya kaburkan ya. Ini seperti tanya juga, dapat dari mana KTP saya ini? Loh, kalau KTP jelas dia pakai KTP ini untuk kemudian bersama-sama dengan kami mendaftarkan buku, kemudian ke kuasa hukum, kemudian dia menjadi ahli di sidang CLS. Ini publik. Dan di sini terbaca nama doktor. Mas Roy mau ngasih lihat ininya. Master Eng. Iya, ini saya ingin jadi dia sudah mengakuinya nama dokter. Nah, dalam bukunya ini kembali ke buku engineering. Ya, engineering. Padahal itu lucu banget, Mas. Yang namanya gelar engineering itu ya kita kenal tuh hanya dari Jerman. Iya, Pak Habibie, sekarang itu pakai engineering. Pak Wardiman. Iya, itu Pak Wardiman pakai. Nah, dalam buku yang sangat menarik Maling Teriak Maling ini dan akhirnya dijadikan bahan untuk pelaporan ke Polda Metro Jaya. Taufik ini, Bilfak ini sama Joshua Sinambela. Ini dijadikan bahan pelaporan Rismond atas ijazahnya. Sama Joshua Sinambela, sama Roni Teguh itu yang menarik dalamnya ada kayak gini. Ijazah Rismond itu tidak sesuai dengan ijazah Yamaguchi asli. Rismond itu pernah menunjukkan ijazahnya, kertasnya hanya HVS. Padahal ijazah asli itu kertasnya adalah serat kayu, agak kuning-kuningan. Serat kayu. Ya, jadi beda banget. Nama ini lucunya, nama Presiden Yamaguchi atau rektornya, yang tertulis di dalam ijazahnya Rismond itu adalah Hiroshi Kato. Ijazahnya Rismond? Ya, padahal Hiroshi Kato itu sudah pensiun pada Maret bulan ketika ijazahnya Rismond itu katanya terbit. Jadi ibaratnya saya di UGM, harusnya penandatangan ijazahnya itu yang benar Pak Muhammad Adnan, tapi kemudian ijazahnya tertulis Pak Teuku Yakob. Nah, Teuku Yakob kan udah periode yang 10. Jadi tapi ini udah lama pensiun ya si rektor ini ya? Iya, dalam tahun itu. Mungkin Rismond nggak tahu. Gitu loh kalau itu pensiun. Nah, itu masalahnya. Dan kemudian dia selalu mengatakan, ini saya gedein. Dia selalu mengatakan, kan nggak terbit bukan hanya dari itu tapi dari paten. Mana? Patennya ditolak. Patennya tertolak. Patennya apa nih Mas? Patennya ada tahun 2006. Ini dia paten application review patent application tahun 2006 ya. Ini nggak ada judul. Rismond. Maksudnya mempatenkan temuannya supaya itu diakui sebagai dokter. Patennya ternyata ditolak tahun 2006. Sebagai syarat gelar doktornya ya. Itu ditolak. Nah, bukti-bukti ini banyak banget, Mas. Termasuk ada bukti email dari Yamaguchi. Nih. Wah, ini baru nih. Baru banget, Mas. Email dari Yamaguchi yang menyatakan kepada saudara Boleh di zoom nih. Silakan. Ya, ini ada di buku, jadi ini sudah silakan dipublish dan si Mas Taufik Bilfake, silakan Mas. Gitu. Isi email apa nih Mas? Isi emailnya menyatakan nama Rismond tidak terdaftar di Yamaguchi. Tidak terdaftar? Atau pernah jadi mahasiswa nggak lulus? Atau sudah tidak terdaftar lagi. Jadi artinya kalau sebagai lulusan yang nggak ada, bahkan sebagai mahasiswa pun sudah nggak ada namanya. Jadi sebagai lulusan nggak ada lulusan. Nggak ada, iya. Yamaguchi atas nama Rismond. Tidak ada. Sebagai pernah nggak ada juga. Nggak ada juga. Katanya sudah dipindahkan ke CD, dicari di CD di library-nya nggak ada. Terus dia kan pernah ini email tahun baru. Ini baru. Ini email baru nih. Ini email tanggal ini di Mr. Sinambela. Tahun ini. Baru tahun ini. Ini nih. 8 tahun lalu. 8 Mei 2025. Oke. Ya. Nah, artinya apa? Sudah jawab. Dan kemudian dicari oleh teman-teman itu. Kan dia pernah melakukan sertifikasi dosennya dan penyetaraan karena dia dokter. Ternyata dicari di PD Dikti nggak ada. Oh, itu PD Dikti ya? PD Dikti nggak ada, namanya tidak ada. Jadi dari bukti ini kemudian berkembanglah. Terus terang kemudian ada isu yang itu diluncurkan pertama kali justru oleh orang namanya Farhad Abbas dalam sebuah live. Apa nih? Soal apa nih? Itu surat kematian. Oh, surat kematian untuk beasiswa untuk Rismond. Ya, jadi dia dikatakan ini dia sudah bikin kita heran. Apa sih itu, Mas? Ternyata untuk pembiayaan dari kuliah dia di Jepang ini di Yamaguchi itu, dia mendapatkan beasiswa dari Nobuku gitu. Pokoknya salah satu yayasan, lembaga. Dan ketika dia tidak selesai, tidak lulus, dia harus mengembalikan itu. Prestasi lah ya. Ya, dia harus mengembalikan 500 juta. 500 juta. Ya.
surat ini memang kemarin juga dikejar oleh teman-teman. Tapi terus terang, saya harus bilang apa adanya, belum ditemukan. Surat kematian. Surat kematiannya. Tapi ini tetap on proses, tetap dikejar. Karena itu sudah terlanjur jadi berita kan, harus jangan sampai jadi fitnah. Yang menariknya apa? Ketika dia kemudian tidak bisa membayar biaya beasiswanya, ada orang terdekatnya dia yang menulis seolah-olah dia meninggal. Nah, itu yang rame.